Jadi keren sekali ya, sharing dari Eja. Teman-teman, ini ada kesempatan buat pertanyaan. Silakan, kalau ada pertanyaan, tentu saja ada banyak ya. Silakan teman-teman, dinyalakan suaranya, lalu bertanya. Silakan. Oh, resen, oh iya resen. Ada yang bertanya bisa resen, nanti kita nyalakan apa namanya videonya. Kalau mau video bisa resen pertanyaan. Tadi penjelasannya jelas sekali, Cak. Bagus sekali, jelas sekali. Ada pertanyaan? Priangga tuh resen tuh. Apa? Priangga. Oh iya. Ya, Oh iya, tar. Ya, bagus sekali materinya dari Reza ya. Dan terima kasih juga sudah di-sharing banyak banget ilmunya. Ini mau tanya Za, kira-kira apa yang saya udah setahunan ya di Reksa juga, cuman kadang bertanya-tanya juga. Kalau di tabungan itu kan ada LPS, ada yang ada lembaga penjamin simpanan kan ya sebenarnya. Nah kalau di Reksa itu kan memang ada OJK yang fungsinya untuk pengawasan. Nah kira-kira pemerintah itu punya fungsi penjaminan nggak ya yang analogi dengan LPS gitu kalau di Reksa gitu. Yang pertama. Yang kedua, perlu nggak sih ya kaitannya sama pertanyaan pertama, perlu nggak sih kita punya prioritas ke MI yang punyanya BUMN gitu, kayak BNI AM, kayak Bahana kayak gitu, dibanding MI yang swasta gitu ya. Kaitannya sama pertanyaan pertama tadi ya. Makasih gitu ya. Oke. Bram, aku coba jawab, tapi nanti kalau Bram ada yang lebih tahu mungkin bisa menambahkan ya. Pada dasarnya invest di reksadana setahu saya tidak ada semacam LPS, penjaminan bahwa uang modalnya minimal itu akan aman ya, itu nggak ada. Makanya kita perlu mempelajari risiko-risikonya. Yang pasti mereka itu diawasi dari sisi peraturan supaya mereka tidak melakukan hal-hal yang dilarang, sebetulnya gitu. Jadi selama kita itu menginvestasikan di perusahaan-perusahaan yang bagus dengan kinerja yang jelas, kinerjanya sudah lama, dia mendapat penghargaan dan lain sebagainya, seharusnya itu lebih aman. Makanya kalau saya pribadi itu reksadana itu saya cuma naruh di pasar uang. Karena kalau di saham itu saya lebih baik invest sendiri, karena ya lebih baik milih sendiri gitu sahamnya. Karena memang bagaimanapun di reksadana saham itu akan lebih beresiko ya, akan lebih beresiko. Contohnya yang kayak kasus Jiwasraya itu kan juga loss-nya dari reksadana saham juga. Ya. Lalu kalau pemilihan manajer investasi, jadi clear kalau menurut saya, setahu saya itu tidak ada jaminan dari pemerintah ataupun dari undang-undang bahwa nilai reksadana kita itu akan minimum modalnya nggak akan turun, nggak ada. Beda sama tabungan di bank itu ada penjaminan LPS ya. Nah, kalau yang kedua, pemilihan manajer investasi, kalau saya dalam hal ini saya tidak mau membedakan antara dia swasta atau negeri. Jadi saya benar-benar punya kriteria sendiri, kriteria yang tadi. Jadi manajer investasinya, kalau secara manajer investasi yang penting dia masuk dalam top 20 kalau aku. Kalau misalnya dia masuk dalam top 20 itu oke. Dan kita itu investasi bukan di manajer investasinya, jadi juga pastikan kita invest di produk reksadana yang bagus gitu, bukan reksadana yang nama besarnya aja gitu loh. Jadi misalnya kayak si Sport Invest, kalau menurut saya saat ini dia salah satu yang paling oke. Tapi bukan berarti semua produk reksadana yang dia keluarkan saya percaya, enggak juga gitu loh. Ya, jadi saya pilih-pilih juga.
Nah, si reksadananya mana yang saya pilih tentu berdasarkan kriteria yang tadi lagi. Jadi kalau saya nggak membedakan sih mana yang BUMN mana yang swasta. Buktinya kemarin Jiwasraya itu kurang BUMN apa ya? Itu ternyata bisa juga Iya. bermasalah ya, bisa gagal. Jadi itu pendapat pribadi saya. Monggo Bram kalau ada yang mau ditambahkan. Oh iya, yang pertama nanti masalah LPS ya. Kenapa kok LPS dijamin? Karena kan berhubungan dengan banking ya. Kalau nggak dijamin maka ekonomi akan rusak. Karena bank itu kan menyimpan duit itu sebagai utang. Banknya utang ke masyarakat kan gitu. Utang dengan bunga kecil itu terus dipinjamkan ke perusahaan atau orang dengan bunga lebih besar. Nah, ketika terjadi ada risiko, kan berarti ada risiko kredit. Nah, LPS itu menalangi itu biar risiko kredit itu nggak ke masyarakat. Gitu. Biar ini masalah trust, masalah kepercayaan sehingga bank itu dipercaya. Gitu. Di krisis 1929, 1932 itu kok bisa krisisnya besar sekali dan lama karena banknya pada bangkrut dan dulu tidak ada penjaminan. Kalau sekarang di US pun sudah ada penjaminan, di Indonesia sudah ada penjaminan, jadi kepercayaan pada bank itu ada, begitu. Kalau di reksadana benar ya Bram, nggak ada yang menjamin ya? Nggak ada. Terus berikutnya tadi apa namanya? Yang kedua tadi, BUMN, pilih manajer investasi yang BUMN. Ini karena di MI itu apa namanya? Antara swasta dan BUMN itu tidak memegang dana, jadi dua-duanya aman. Jadi dua-duanya aman, jadi nggak ada bedanya. Tergantung tadi yang fund manajernya siapa yang mengolah. Gitu. Tadi setiap produk reksadana itu ada satu fund manager yang mengolah sendiri. Jadi teman-teman mungkin dari satu perusahaan dia punya beberapa produk dan itu kinerjanya bisa nggak sama. Gitu. Tadi benar aja sudah dijelaskan. Sudah seperti itu. Ada yang lain mungkin pertanyaan? Bisa raise hand. Boleh dong? Boleh bertanya? Ya. Reza? Boleh. Makasih, ini materinya bagus sekali. Saya ingin tanya tadi Presiden Samsung atau Direktur Samsung itu juga terjebak di kasus Jiwasraya gitu. Kan ketika mereka investasi di saham itu kan ya mereka para risk taker lah gitu. Ada analisa nggak sih kenapa sekaliber sekelas Presiden Samsung itu juga menginvest di Jiwasraya dan di situ bobol juga seperti itu. Ada analisa nggak? Mungkin kita juga ingin belajar dari mereka gitu, yang risk taker gitu. Makasih. Oke, yang saya pelajari kalau terkait Jiwasraya itu banyak investor asing juga yang kena sampai mereka kan ngadu ke DPR, terutama orang Korea. Ini yang saya tahu kenapa mereka itu percaya ke Jiwasraya karena mereka membelinya itu di agen Hana Bank kalau nggak salah gitu ya Bram ya, di Hana Bank yang mana mereka bank besarnya Korea yang ada jadi cabang Indonesia. Jadi mereka bukan trust ke Jiwasrayanya. Jiwasraya ini manajer investasinya, mereka trust ke agen penjual reksadananya yang itu di Hana Bank itu. Jadi Hana Bank kan mungkin dia punya daftar siapa orang-orang Korea yang ada di Indonesia, yang mungkin bos-bosnya gitu. Nah, itu mereka pendekatan ke situ. Sehingga mereka menawarkan itu dengan meyakinkan karena Hana Bank punya nama besar di Korea, mereka percaya sama Hana Bank-nya. Nah, Hana Bank hanya sebagai semacam bareksa atau bibitnya aja, jadi cuman agen penjual efeknya aja. Nah, mereka percaya ke situ karena pendekatannya ke bank. Kalau bank itu kan ketika mereka menawarkan investasi kan ada semacam salesnya ya, jadi salesnya nawarin gini, terus mungkin Hana Bank-nya mikir bahwa ya saya invest di manajer investasi BUMN gitu loh, yang mana kepemilikannya kalau nggak salah 100% negara Indonesia.
Jadi mungkin Hana Benga memikir bahwa ini pasti aman gitu ya. Nah ternyata uh, uh, bobol juga. Jadi si orang Samsung ini juga nggak langsung ke Jiwasraya tapi melalui Hana Bank itu yang menyebabkan kenapa sekali berdia aja bisa invest di reksadana dan ujung-ujungnya kebobolan juga gitu. Itu yang saya tahu ceritanya sih seperti itu. Oke, makasih. Oke, jadi ada beberapa yang raise hand. itu boleh. itu apa namanya? Antian dulu boleh, silakan. Antian. Ram Eja. Iya. Halo. Terus boneka-boneka ditaruh di sebelah. Ditaruh di sebelah aja. Sangat bagus sekali ya materinya dan praktis. Ya, jadi bisa langsung diaplikasikan. Pertanyaan saya basic dan sangat teknis sekali ya. Kalau di Bibit itu kan kita buka akun, segala proses itu kan bisa online. Kalau misal di Bareksa itu apakah kita dalam suatu tahap pembukaan akunnya itu kita perlu datang secara fisik ke kantor Bareksanya nggak ya? Ya, itu aja. Ya itu aja. Soalnya saya tidak bisa secara fisik hadir gitu. Oh iya. Enggak perlu. Saya pribadi di Jakarta tidak hadir. Jadi mereka pakai tanda tangan digital, Antian. Jadi nggak perlu. Semuanya dilakukan serba online. Pembukaan akun di Bareksa pun harus serba online. Sama kayak Bibit lah. Ada tanda tangan digitalnya. Oke. Terima kasih. Siap. Berikutnya Hastika dulu. Silakan. Assalamualaikum. Salam. Oh ya, sorry Ja, ini aku mau tanya. Tadi kan ada beberapa reksadana ada yang syariah, ada yang nggak syariah. Ya. Terus aku juga baru buka akun di Bibit, itu juga dia ada opsinya preferensi syariah atau enggak. Itu bedanya tuh gimana ya? Oke. Kalau jadi reksadana syariah atau tidak, itu perbedaannya adalah ya tentu si manajer investasi nanti mengalokasikan aset atau menginvestasikan uangnya itu di tempat-tempat yang syariah atau tidak. Contohnya seperti tadi, misalnya kita investasi di reksadana saham, tapi reksadana saham yang syariah. Misalnya, nah itu si manajer investasi itu hanya akan menginvestasikan di saham-saham yang syariah yang masuk dalam list saham syariah yang memang sudah di secara resmi dipilih mana aja. Jadi misalnya dia nggak akan investasi di saham bank, dia tidak akan investasi di saham rokok, contohnya seperti itu. Ya, misalnya untuk pasar uang, dia investasinya tidak dalam nggak ke obligasi, tapi investasinya ke sukuk yang lebih syariah gitu. Jadi perbedaannya itu. Jadi intinya uang yang kita kasih itu diinvestasikan sama manajer investasi itu ke produk-produk atau ke instrumen yang syariah juga. Gitu tuh kalau secara hukum Islam bener syariah nggak sih? Kalau misalnya di prospektus itu ada, jadi salah satu prospektus itu ya produk-produk yang udah masuk dalam reksadana syariah dan lain sebagainya itu, kalau tidak salah nanti Bram nih kalau misalnya masalah syariah nih bisa lebih dalam menjelaskannya. Tapi udah masuk dalam list yang DSN ya, DSN MUI ya. Jadi yang aku jadiin patokan ya DSN MUI-nya itu aja. Jadi selama itu udah ada ya udah aku sih percaya. Percaya aja ya, iya berarti. Ya makasih ya aja. Oke, sama-sama. Anet, monggo. Halo, assalamualaikum. Ya. Salam ya, Net. Ya, thank you banget materinya singkat, padat, jelas. Ada prakteknya lagi, keren banget. Aku cuma mau nanya tadi, kan Eja bilang kalau intinya memang kayak kalau untuk dana darurat, dana jangka pendek itu kan memang lebih enak
kelihatannya lebih enak dan lebih menguntungkan ditaruh di RDPU gitu ya. Aku sendiri punya beberapa reksadana dari beberapa ini juga ya, beberapa background. Ada yang pasar uang, ada yang pendapatan tetap, ada yang saham gitu. Emang kalau kan ini tujuan kita naruh dana itu kan beda-beda gitu ya. Kadang-kadang ada yang kita buat taruh dana darurat, ada yang kita buat untuk naruh misalnya ada tujuan tertentu, misalnya nih aku mau nabung untuk pendidikan anak, aku taruh di mana gitu ya. Nah itu kalau aku pribadi, aku biasanya mengkotak-kotakan. Jadi itu aku milih reksadana yang A, ini untuk kira-kira persiapan dana masa depan gitu ya. Ini reksadana yang B untuk tujuan ini. Nah kalau aku pengen nanya Eja sendiri itu, apakah tadi kan, oh ya aku investnya misalnya kalau yang kamu pilih Sukor Invest gitu ya. Apakah itu dalam satu bundle gede si RDPO itu kamu taruh semuanya di situ, ataukah itu nanti kamu pisah-pisah lagi, atau misalnya ada kamu punya beberapa account reksadana untuk tujuan-tujuan tertentu, itu gimana bedainnya? Itu aja sih. Itu karena menurutku menarik. Aku pengen tahu point of view-nya aja. Thank you. Oke. Jadi lebih ke alokasi aset ya. Memang betul kalau saya pribadi dana darurat tidak saya taruh di dalam bentuk cash atau tidak dalam bentuk ditaruh di bank, tapi semuanya di reksadana pasar uang. Mengenai pemilihan sama net kayak tadi. Jadi kalau aku sih punya beberapa akun ya, total mungkin punya 4 akun. Jadi misalnya di Pareksa punya 2 nama, namaku, nama istri, Bibit juga gitu, walaupun yang mainin aku semua. Tapi tujuan itu bukan untuk mengkotak-kotakan, tapi untuk nyoba, dan juga untuk menghindari kelihatan kok ya gitu deh, biar nggak terlalu gede gitu loh dalam satu akun ya. Jadi dipecah-pecah. Tapi sebetulnya punya satu akun cukup gitu. Sebetulnya punya satu akun cukup, dan kalau misalnya saya bilang saya naruh di reksadana pasar uang itu maksimum 2 produk aja, 2 produk terbaik. Kalau kita pada dasarnya kita berapapun kita taruh itu kan tetap harus kita pilih produk yang terbaiknya. Jadi jangan terlalu besar gitu diversifikasinya. Dalam satu produk reksadana pasar uang kalau menurutku jangan terlalu banyak pecah. Jadi maksimum 2. Kalau aku sendiri mecah ke 2 produk aja. Mecah ke 2 produk untuk yang pasar uang. Kalau yang lain campuran saham segala macam dulu aku main. Maksudnya invest juga. Termasuk yang kayak Sukor Invest Equity Fund itu yang tadi gain sampai 90% itu aku sempat nyobain itu dan mendapatkan keuntungan cukup besar di Sukor Invest Equity Fund itu. Tapi semenjak ada kasus ya Jiwasraya, Asabri dan lain sebagainya, aku jadi agak takut ya invest di reksadana saham yang ya resikonya lebih besar. Jadi dan seiring dengan aku belajar lebih banyak ke saham, jadi aku naro yang saham itu aku taruhnya ke beli sendiri sahamnya, jadi nggak naruh reksadana saham gitu. Jadi kalau misalnya untuk Anet misalnya udah mau pilih yang pendapatan tetap, saya pikir satu jenis reksadana tuh menurut saya pilih 2 yang terbaik maksimum untuk diversifikasi. Kalau lebih dari itu ya berarti kita nggak yakin dong terhadap produk-produk reksadana yang udah kita pilih. Kalau kita udah pilih 1, 2 terbaik, kenapa kita pilih yang lain gitu. Kalau misalnya kita menemukan produk yang lebih baik, kita switching aja, kita jual dulu lalu kita beli lagi. Kalau menurutku sih seperti itu, Net. Oke, thank you. Itu berarti maksudnya di dalam satu bundle itu nggak tercampur ya tujuan keuangannya. Ini nanti yang ini buat apa, yang ini buat apa. Punya Novi ada 2, ini buat apa itu ya? Iya, nggak tercampur. Jadi balik lagi, aku membandingkannya bukan reksadana ini buat apa, aku nggak. Mungkin boleh juga begitu. Jadi reksadana ini yang misalnya sama-sama nih RDPU Sukor Invest Syariah Money Market Fund.
di akunnya atas sama Iqbal ini untuk biaya sekolah, yang ini untuk ini, itu boleh juga sih. Cuman kalau aku sih nggak gitu, tapi lebih ke arah yang oh ini yang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang gitu. Pembedaanku hanya sebatas itu, nggak lagi yang jangka pendek dipecah-pecah satu persatu lagi, nggak. Jadi itu dalam satu bundle itu udah untuk tujuan jangka pendek semua. Nah yang pecah-pecahnya yaitu penulis itu, yang makanya aku bilang harus ada planning yang tertulis itu. Nah disitulah ditulisnya. Tapi kalau di saya pikir satu akun lebih baik ya. Sip, mantap. Thank you, Ja. Ya, Berikutnya Koko. Silakan Koko. Halo, selamat pagi Eja, teman-teman pagi semua. itu ya. Terima kasih, Cak. Wah, ini orang-orang newbie banyak yang jadi terbuka ini. Termasuk saya sih newbie. Pertanyaanku gini sih, Eja. Ini buat Eja sama Bram sih. Kan pasti Eja sama Bram sudah pengalamannya banyak nih di reksadana. Supaya lebih meyakinkan yang newbie kayak saya ini, bisa nggak jujur, kira-kira selama ini sudah naruhnya berapa dan gainnya itu berapa sih gitu. Soalnya kan kadang-kadang kita juga pasti bertanya-tanya, bener nggak sih ini, apalagi ada yang kasusnya Jiwasraya, apa itu orang-orang pasti jadi berpikir, ini beneran nggak sih? Ya kalau pas MI-nya naruhnya bener nih, kalau kayak kasusnya Jiwasraya, Hana Bank tadi, naruhnya salah, ya kan jadi yang masih belum pernah nyoba jadi pikir dua kali. Nah kira-kira Bram sama Eja, ya nggak usah itu roughly itu sudah berapa biasanya yang diinvest, yang habis, terus gainnya itu kira-kira berapa persennya sih gitu. Oke, thank you. Ya, makasih Ko. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, pertama kalau misalnya saat ini reksadana aku itu hanya ada di pasar uang aja. Kalau dari 2016 ke 2019 itu mungkin aku masih ada di reksadana saham. Ya, kalau apa namanya? Ntar nih mungkin aku ini deh ya. Ini kan salah satu akun ya, kalau aku pribadi aku naruh di reksadana itu udah lebih dari 1 miliar. Ya, ini salah satu apa namanya? Akun ya. Nah, ini contoh aja kok, bukan untuk pamer ya. Ini apa namanya, salah satu akun yang aku invest di sini. Ini aku naruh 632. Dan saat ini 657 ya. Nah, ini salah satu akunku aja. Jadi aku tidak hanya berteori, tapi memang aku melakukan ya untuk itunya. Nah, balik lagi ke tadi resiko, makanya semenjak ada kasus-kasus itu, sejujurnya aku pribadi jadi nggak begitu berani investasi di reksadana saham ya, karena walaupun sebenarnya sih balik lagi resiko investasi itu bisa diperkecil dengan pemilihan kriteria yang seperti tadi. Cuman saya pribadi kalau misalnya memang kalau teman-teman nanti mungkin udah lebih paham dan lain sebagainya, pasti akan lebih memilih sih akan di reksadana, akan lebih memilih ke saham itu sendiri sih kalau misalnya memang mau ke apa namanya mau ke saham ya, kalau misalnya, karena kan potensi gainnya memang lebih besar kan di reksadana saham. Tapi semenjak 2019, semenjak banyaknya kasus gagal bayar dan segala macam, jujur aku tarik semua, aku cairin semua reksadana saham itu, dan ya aku masukin ke saham sih, karena kan saham juga udah mulai masuk dari 2016, jadi proporsinya itu juga emang dari 2018 udah mulai aku cairin sih. Jadi
kurang lebih gitu. Kalau potensi kalau gainnya ya lumayan lah tuh, udah gede sih lumayan. Tak tambahin aja ya, boleh Iya. ya. Jadi teman-teman, ini yang sering jadi salah ya, salah paham ya. Jadi Jiwasraya itu kan perusahaan asuransi BUMN, dan asuransi kan dapat float, apa istilahnya, dapat pembayaran polis, itu pembayaran dari nasabahnya. Dan Jiwasraya ini kesalahannya itu dalam menginvestasikan. Jadi kan dia dapat menerima duit dari nasabah terus, nah itu salah menginvestasikan. Jadi gagalnya di salah investasi itu. Terus yang masalah CEO Samsung itu sebenarnya bukan investasi di produknya di produk reksadana, Jiwasraya. tapi investasi di produk hutang. Jadi bentuknya kayak surat hutang gitu, kayak obligasi. Tapi obligasinya Jiwasraya. Kemarin itu 10%, 10% apa namanya? Returnnya ya, return yang ditawarkan. 10%. Jadi banyak yang tertarik karena itu Jiwasraya itu BUMN, dan di Korea itu kalau BUMN pasti aman. Terus tapi ternyata Jiwasraya kan seperti itu ya. Jadi itu bukan di reksadana. Kalau Asabri ini dana pensiun ya, seperti dana pensiun. Jadi dana pensiun ini dia mengelola uang pensiun itu terus dikelola dalam saham, dan Asabri ini tidak bikin produk reksadana. Terus Asabri ini itu sayangnya, buruknya apa? Dia Asabri suka istilahnya apa ya? Suka goreng saham gitu. Jadi terus sama seperti Jiwasraya persis, jadi suka beli saham-saham yang sampah, saham-saham gocap gitu, yang tidak ada saham gorengan istilahnya ya. Saham gorengan, sehingga duit investasi dari nasabah itu hilang, intinya hilang gitu. Jadi agak beda kasus dengan kalau kita investasi di reksadana saham. Jadi bagus sekali Ejak sudah menggambarkan psikologinya. Kalau pasar biris malah harus investasi reksadana saham atau investasi saham itu paling bagus di pasar biris, maksud pasar yang turun. Jadi ketika orang-orang pada jual saham, malah harusnya kita beli di situ. Gitu. Jadi bagus sekali sudah dijelaskan. Terus tadi investasi saham apakah bagus? Jadi alhamdulillah kalau setahun lebih dari 30%, rata-rata lebih dari 30%. Begitu. Ada pertanyaan lain mungkin dari teman-teman? Sip, terima kasih, keren. Sama aku. Sama-sama Koko. Ada pertanyaan lain mungkin? Kita tunggu. Jadi filenya di-share aja. Iya boleh, nanti aku share ke itu Terima grup kasih. ya. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya mungkin? Kalau enggak, sepertinya bisa ditutup ya, Cak. Oke. Terima kasih sekali, Eja, sudah meluangkan waktunya, sudah bikin PowerPoint, pasti sudah sharing banyak pengalamannya. Terima kasih sekali. Semoga Eja dengan sharing ini ke depan investasinya makin tumbuh,
terus semua impian investasinya segera tercapai. Amin, amin. Teman-teman, semoga dari beberapa rangkaian webinar ini teman-teman bisa praktek, karena kalau tanpa praktek cuma ilmu tidak berguna, tapi praktek tanpa ilmu juga bunuh diri. Jadi teman-teman nanti habis acara ini, webinar ini, silakan langsung buka Bareksa dan Bibit untuk belajar dan praktek. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata atau apapun yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.